warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Puspitasari, CGC Angkatan 11 dari SDN Tanjung Baru 03, Kecamatan Cikarang Timur, Bekasi, tahun 2024. Saya kali ini akan memaparkan tentang 2.2J koneksi antar materi di modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Nah, sekarang kita perkenalkan yaitu Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Kusman Subarja, dan Bapak pengajar praktik saya yaitu Bapak Acin, dan saya sendiri Ria Puspitasari, CGP Angkatan 11. Sebelum saya memaparkan materi pembelajaran sosial dan emosional, kali ini ada pertanyaan pemantiknya, yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yaitu, sebagai guru, sangatlah perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, yaitu kesadaran berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal itu sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Kemudian, guru juga sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan ke-5 kompetensi sosial emosional tersebut agar dapat terwujudnya pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang pertama, keterkaitan antar materi. Pertanyaannya, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.1 yaitu filosofi akademik, pembelajaran sosial emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi yang luhur dan dapat dilatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan yang kedua yaitu modul 2.2 dengan modul 1.2, nilai peran guru penggerak. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Keterkaitan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3 fungsi guru penggerak. Pembelajaran sosial emosional dapat terwujud jika seseorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan yang akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya dalam sekolah. Dengan visi itu akan terwujud melalui PSE yang kita laksanakan sehingga akan terbentuk profil pelajar Pancasila. Keterkaitan yang keempat di modul 2.2 dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Pembelajaran sosial emosional sangat erat kaitannya dengan budaya positif. Guru dan murid akan mampu untuk menyadari dan mengontrol emosi dan potensi mereka. Akhirnya akan mampu mendukung terciptanya budaya positif di kelas maupun di sekolah, karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi. Agar menghasilkan murid yang berbudaya positif, ketika budaya positif telah terwujud, maka tujuan pendidikan yakni menciptakan profil pelajar Pancasila maka akan terwujud. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.2 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Untuk
Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengenali karakter kelasnya, pengintegrasian PSE dan pembelajaran serta menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah akan sangat membantu guru untuk mengidentifikasi emosional dan karakter siswa yang dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan belajar murid berdasarkan konten, proses maupun produk yang dapat disesuaikan dengan minat murid. Yang berikut adalah peta konsep dari modul 1.1 yaitu filosofi belajar dengan cara, 1.2 nilai dan peran berpenggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan profil belajar Pancasila, yaitu semuanya harus berpihak pada peserta didik. Berikut adalah dari pertanyaan yang pertama, yaitu seluruh pelajaran yang ini saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk meningkatkan saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pendidikan ini saja. Dalam mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat merubah karakter secara psikologis, sehingga anak memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memiliki perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. 3 hal dasar yang saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, pause, atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar, guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penerapan PSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan apa yang saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid? Yang pertama, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, melakukan interaksi dalam praktek mengajar, guru dan kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan minat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif dan komitmen optimistik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Perubahan apa yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan semua? Melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi pelajaran bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan dengan merapat guru. Demikianlah pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.